Shalom, puji Tuhan, hari kelima di bulan Juli kita boleh mengucap syukur sebab bersamaan saya mengunjungi jemaat yang ada di rumah, beribadah di rumah tiap-tiap keluarga. Saat ini juga berlangsung ibadah kedua untuk pertama kali lagi kita bisa datang di gereja. Ya, kita akan membahas kebenaran firman Tuhan, satu puisi yang ditulis oleh Raja Daud, pemazmur. Di dalam dia mengungkapkan rasa bangganya kepada Tuhan sebagai gembala yang baik. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kemenangan. Kami boleh masuk di hari kelima di bulan Juli. Dan saat ini baik jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah beribadah, kami akan diberkati dengan satu tema, yaitu pengalaman Daud bersama Sang Gembala. Kami siap diberkati, urapi hamba-Mu dengan kuasa, wibawa, otoritas Allah untuk menyampaikan kebenaran firman dan mengurapi setiap jemaat-Mu dengan hati seorang murid, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami siap membahas kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi, pengalaman Daud bersama Sang Gembala ada di Mazmur 23 yang tidak asing lagi. Di sana Daud mengungkapkan isi hatinya, pengagungannya kepada Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mari kita mau baca ayat demi ayat sambil kita mazmurkan, kita lakukan sedikit ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi kita melihat bagaimana Daud mengungkapkan bagaimana Tuhannya benar-benar menjadi gembala, dan Daud sebagai domba yang dipimpin, yang dituntun oleh Tuhan. Bagian penting yang hari ini kita akan bahas adalah di ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, pada frasa keempat ini dalam puisinya Daud mengungkapkan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa yang dimaksud Daud dengan lembah kekelaman? Kita melihat di warta jemaat, ya, saya menulis bagaimana pengalaman Daud, kasihnya Tuhan pada hidup Daud diungkapkan sebagai gembala agung. Banyak yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan Daud. Salah satu kebaikan Tuhan dalam hidup Daud yang menarik perhatian saya adalah pengalaman ketika Daud berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman yang dimaksud oleh Daud adalah tempat yang bernama En-Gedi, satu daerah, satu tempat yang bernama En-Gedi, ya. Kenapa daerah En-Gedi ini dikatakan seperti lembah kekelaman? Ya, saya mau baca buat saudara. En-Gedi adalah padang gurun yang berisi banyak kelok-kelokan, banyak belokan yang terjal, ya. Dan ada dalam kelokan-kelokan itu, ya, satu sisi gunung, satu sisinya jurang. Di gunung itu, di setiap belokan-belokan, kelokan, ya, ada goa-goa
sehingga di situ juga Daud bisa bersembunyi dalam pengejaran. Nah, tetapi kalau Daud tidak hati-hati karena belokannya begitu banyak, sehingga dia tidak tahu apa yang ada di depannya. Seperti kalau di Indonesia, saudara mungkin pernah mendengar yang namanya kelok 44, belokan 44 ya. Ini terdapat di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kenapa ditulis kelok 44? Memang belokannya ada 44 belokan ya. Lalu ada juga kelok 9, itu di daerah Payakumbuh ya, Sumatera Barat menuju Provinsi Riau. Itu juga ada yang disebut kelok 9, belokan 9 kali. Nah, apa sih bedanya jalan yang lurus dengan jalan yang berbelok-belok ya? Nah, tentu saja kalau jalan yang lurus kita akan tahu di depan kita ada apa. Tetapi kalau kita bawa kendaraan ya, ada tikungan-tikungan tajam, ada belokan, kita tidak tahu di balik tikungan itu ada siapa. Dan kalau tidak hati-hati, kalau kita membawa mobil ya, kita klakson, kita nyalakan lampu, sehingga kalau ada yang akan berpapasan dengan kita, mereka akan menangkap lampu ya sampai kita melewati belokan. Jadi tidak menimbulkan kecelakaan. Nah, Lembah Kelam bagi Daud adalah daerah En-Gedi, satu daerah berbelok-belok antara jalan antara gunung yang sangat terjal dan di sebelahnya adalah jurang yang sangat menakutkan ya. Jadi kalau tidak hati-hati pasti akan kecelakaan terjadi. Nah, Daud menggambarkan di sini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Suatu lembah yang berbelok-belok dan memiliki banyak tikungan, sehingga bila berjalan di dalamnya kita tidak dapat melihat jauh ke depan. Akibatnya sulit memprediksi apa atau siapa yang menghadang di depan. Daud beberapa kali harus melewati wilayah En-Gedi ini, yaitu pada saat dia dikejar-kejar Saul dan juga pada waktu menghindar dari kejaran Absalom anaknya sendiri, ketika anaknya juga mau membunuh ya. Jadi yang Daud lukiskan dalam Mazmur ini di ayat keempat adalah merupakan pengalaman pribadi, bukan sekedar istilah dia angkat sebagai puisi untuk menggambarkan kesulitan dalam kehidupannya. Tapi dia benar-benar merasakan ketakutan karena dikejar maut, akan dibunuh ya, ketika Saul cemburu kepada Daud dan ketika Absalom juga anaknya memberontak kepada Daud. Nah, saudara yang kekasih, Daud mengatakan, sekalipun aku dalam En-Gedi ya, banyak tikungan-tikungan tajam yang berbahaya dan tidak tahu di balik tikungan itu ada apa, siapa yang akan menghadang. Tetapi Daud mengungkapkan, aku tidak takut ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku di dalam dikejar-kejar maut, dalam ketidaktahuan masa depanku seperti apa, di depan ada apa. Tetapi Daud sangat yakin. Dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa Daud tidak takut bahaya? Sebab Engkau besertaku. Hari ini pastikan, meskipun kau dalam pergumulan yang berat, pastikan engkau sedang bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang harus digaris bawahi. Apa yang menjadi En-Gedi, apa yang menjadi lembah kelam buat saudara? Mungkin pergumulan keuangan kita, mungkin usaha bisnis kita yang saat ini tidak bisa berjalan seperti sebelum saat-saat corona. Mungkin gaji kita yang harus dipotong, penghasilan kita yang harus dikurangi
karena tidak sepenuhnya ada di kantor, kita mengerjakan tugas-tugas dari rumah. Mungkin sekarang persoalannya di bulan Juli adalah biaya sekolah anak. Walaupun sekolah itu dilaksanakan dengan cara online, tapi tetap toh anak kita harus mendaftarkan diri, harus bayar uang pendaftaran. Walaupun sekolah dari rumah, sekolah di rumah, ya, tetap anak kita harus mendaftarkan diri, mendapat baju seragam dan lain-lain sebagainya, dan itu tentu tidak murah. Ya, saudara, orang tidak mau tahu dan tidak ketika saudara mendaftarkan anak kuliah, ketika mendaftarkan anak sekolah tempat anak kita daftarkan, universitas tempat anak kita mendaftar diri sebagai mahasiswa. Mereka tidak akan kompromi kalau kita katakan, ya saya sekarang dengan kondisi corona penghasilan saya menurun, sangat gratis. Ada orang mengatakan kami sekarang tidak lagi digaji full karena tidak berkantor sepenuhnya. Saudara, pengalaman-pengalaman di lembah kekelaman banyak kalau kita mau ceritakan. Mungkin juga saudara sedang sakit di rumah, bahkan ada pergumulan dari keluarga Ibu Ponglangan, anaknya sedang ada dirawat di rumah sakit Profita karena perutnya sakit, ya. Dan ada yang lain mengeluh tentang tidak ada pesanan-pesanan, padahal dia biasa memproduksi berbagai kerajinan tangan, souvenir untuk dijual. Semua banyak dikeluhkan, ya. NGD ini lembah yang curam, penuh dengan tikungan-tikungan tajam, penuh dengan, kalau di NGD itu ada goa-goa gelap, bisa ada kambing-kambing liar, bahkan ada binatang liar di dalam sana. Tetapi Daud katakan, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Saudara yang kekasih di rumah, ya, saya mau katakan, bukan cuma saudara, saya pun punya lembah kelam itu, saya pun mengalami NGD itu. Tetapi dalam kekelaman, dalam lembah yang gelap sekalipun, pastikan hari ini kita sedang bersama dengan Tuhan. Minimal kalau kita bersama dengan Tuhan, damai sejahteranya akan melimpah atas saudara dan saya. Banyak orang mengalami kerugian saat ini, banyak orang di PHK, banyak orang sekarang beralih profesi dengan corona. Tetapi bedanya kita dengan orang-orang yang tidak punya Tuhan, orang-orang yang di luar Tuhan Yesus, mereka akan kehilangan damai sejahtera, mereka bahkan frustasi, bahkan akhirnya tidak juga berpengharapan dan berputus asa, lalu kemudian sampai ada yang bunuh diri karena terlilit hutang dan lain sebagainya. Bedanya kita dengan mereka adalah kalau ada Tuhan bersama saudara dan saya, damai sejahtera Tuhan, shalom Tuhan itu melimpah atas saudara dan saya. Kita tidak akan akal pendek, kita tidak akan putus asa. Selalu ada hikmat Tuhan untuk kita mengatasi lembah kelam ini. Bukan saja dikatakan Daud seperti itu, tapi Daud juga mengatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada adalah, saya katakan, seorang gembala dia harus pegang gada selain tongkat. Gada adalah satu alat yang ada runcing-runcingnya untuk memukul, ya, ketika beruang datang, ketika serigala mau menggigit kita sebagai domba, maka gembala akan berperang, mengayunkan gadanya untuk menolong saudara, melindungi saudara dan saya. Ini yang Daud katakan. Daud sungguh-sungguh sadar, aku tidak sendirian dalam kesusahan ini. Aku ada bersama dengan Tuhan. Minimal aku diberikan shalom, hati yang gembira. Shalom yang penuh itu membuat hati kita gembira, dan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Hati yang gembira itu mengatasi setiap persoalan.
ketika hati kita senang, hati kita gembira, imun kita akan menjadi sempurna sehingga virus penyakit jauh dari kehidupan kita. Modal utama dalam kehidupan ini yang pertama dan sangat amat penting adalah kesehatan bagi kita semua. Kalau kita sehat, kita masih bisa berusaha, kita masih bisa mencari kehidupan, bahkan mungkin kita mencoba profesi yang baru dalam suasana lembah yang kelam ini. Sekali lagi, hadirkan Tuhan di lembah yang kelam ini, biar senjatanya Tuhan melindungi saudara, menolong saudara. Dan Daud katakan gadamu, yang kedua tongkatmu, itu yang menghibur aku. Saudara, ketika saya membahas tentang tongkat gembala, saya katakan apa? Tongkat gembala yang ujungnya lengkung itu dipakai Tuhan untuk menarik leher kita. Domba-domba kalau mau salah jalan, Tuhan ingatkan, mari engkau sedang salah jalan. Tongkat ini juga dipakai untuk memukul punggung bokong dari domba-domba, mengarahkan jalan kehidupan saudara dan saya. Saudara, Daud mengatakan gadanya Tuhan, perlindungannya Tuhan, tongkatnya Tuhan menjadi penghiburan bagi seorang Daud. Kita tidak tahu akan hari esok, kita tidak tahu di tikungan itu, dalam perjalanan di NGD ini ada apa menghadang kita besok. Tetapi yang kita tahu pasti hari esok kita bersama dengan Tuhan, dan perlindungannya nyata, arahnya nyata untuk menolong kita ke jalan yang benar. Tongkatnya akan mengingatkan, menyentuh kita untuk mengarahkan saudara dan saya melewati NGD, tikungan-tikungan tajam yang berbahaya sampai kita keluar dari lembah kelam. Saudara, di warta jemaat saya juga menulis di sini, mungkin apa yang dialami Daud adalah juga pengalaman kita sehari-hari. Kita dikejar oleh masalah dan tekanan hidup dari belakang. Sementara itu tantangan yang belum jelas di depan membuat kita khawatir. Kita seolah orang yang putus pengharapan. Ketika tidur kita berharap terbangun di tempat dan suasana yang berbeda, jauh dari apa yang sementara membebani hidup kita. Tapi hidup ini kan bukan sulapan. Kita tidur lalu besok kita ada di satu negeri yang baru. Tidak, kita tetap ada di atas dunia ini. Saudara dan saya ada di kota Jayapura ini. Kita tidak bisa mengelak dengan suasana corona dan kebijakan-kebijakan yang ada. Tetapi yang saya mau katakan adalah suasana yang di luar ini mungkin tidak bisa kita rubah, tetapi suasana hati yang dipenuhi shalom Tuhan karena keberadaan Tuhan dalam hidup kita, itu yang akan menolong saudara dan saya. Pastikan Tuhan lagi dengan kita ya dalam lembah kelam ini. Bila kita ada dalam situasi seperti ini, ketahuilah bahwa kita memerlukan Tuhan. Datanglah pada Tuhan dan izinkanlah Dia menggembalakan kita. Seperti Daud mengakui Tuhan sebagai gembala aku. Ketika kita mau beraktivitas, bangun pagi katakan, Tuhan Engkau gembalaku, aku tak akan kekurangan. Aku tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kenapa tidak kekurangan? Karena tongkatnya mengarahkan kita, memberi hikmat buat saudara. Bagaimana mengelola uang yang sedikit, bagaimana mengelola sisa yang ada ini, supaya kita gunakan dengan hikmat Tuhan, tetap memelihara kehidupan saudara dan saya dari hari ke hari. Saudara, mari kita pastikan hubungan kita dengan Tuhan. Kita bukan berjalan seorang diri. Ya, katakan, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong, minta arahkan tangan kita, tuntun aku Tuhan, tuntun langkahku Tuhan. Dan kalau saudara mengangkat tangan tanda menyerah, Tuhan akan turun tangan menjemput kita yang berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Firman-Nya
mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, jangan takut saudara. Lembah gelap ini, kekelaman ini akan kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Yang penting minta Tuhan menuntun hidup kita. Ya, tuntun langkahku setiap waktu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan. Ya. Kita katakan dalam doa-doa kita, Tuhan Yesus, gembalakanlah hidupku ini, terutama ketika aku berada dalam lembah kekelaman Tuhan. Tolong Tuhan, aku tidak tahu corona kapan selesai. Tolong Tuhan, saat ini pekerjaanku Tuhan tidak sempurna seperti saat sebelum corona. Perekonomian keluargaku tidak seperti sebelum corona. Tetapi Tuhan, Kau akan menolong kami, membuka jalan bagi kami. Selalu ada berkat yang baru. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Hampiri Tuhan setiap pagi. Dan pada saat kita mau tidur malam hari, katakan, Engkau gembalaku, aku takkan kekurangan. Sekalipun aku melewati lembah yang kelam, gadamu dan tongkatmu Tuhan, itu yang menghibur aku. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan, ada jaminan Tuhan mengarahkan kita untuk tidak di tikungan itu jatuh ke jurang, tapi kita boleh berjalan dituntun Tuhan dari hari ke hari. Ya, kita sekarang juga dengan semua protokoler yang ada, kita sudah melewati 3 bulan dan sekarang sudah ada di bulan Juli, di hari kelima. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih. Mari saudara yang kekasih, saya tidak mau panjangkan lebih jauh lagi. Sekali lagi kita baca ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kalau saudara merasa Tuhan tidak ada dalam perjalanan ini, saat ini mari berdoa bersama dengan saya. Kita akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Kita akan bersatu dengan tubuh dan darahnya. Dan kita akan menjalani bulan Juli ini dalam tuntunan kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Siapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pengalaman Daud di lembah yang kelam membuat kami kuat, terhibur, berpengharapan kepadamu Tuhan. Apapun boleh kami hadapi, dimanapun Tuhan Kau menempatkan kami, satu hal yang harus kami pastikan adalah Engkau beserta dengan kami. Engkau beserta dengan jemaat GBI Sola Gracia. Engkau beserta dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kalau Engkau besertaku Tuhan. Aku tidak takut Bapa di surga. Apapun yang kuhadapi bersama dengan Engkau. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami semua Tuhan. Dan saat ini Bapa, izinkan hamba menumpangkan tangan untuk semua yang akan kami pakai dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau sucikan Bapa dengan kuasa darah dan firman-Mu. Peralatan ini Tuhan, hosti anggur yang kami beli dari luar akan kami pakai ya Tuhan dalam sakramen. Engkau menyucikannya yang sudah diterima di rumah masing-masing, di tangan hamba-hambamu, umatmu Tuhan. Engkau sucikan dengan kuasa darah dan firman-Mu. Kami masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Saudara, mari mendasari kebenaran firman Tuhan untuk perjamuan kudus adalah 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari hosti yang sudah saudara terima,
taruh di tangan kanan, angkat lebih tinggi dari kita punya kepala, tanda penghormatan pada tubuh Kristus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita makan dengan penuh rasa syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara aminkan? Ketika tubuhnya hancur, ditinju, ditendang, dicambuk, dimahkotai duri, dari sana mengalir darah Kristus. Dan darah itulah yang melindungi saudara dan saya, serta seisi keluarga kita. Darah itu juga yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Darah ini yang menebus kita dari kesalahan-kesalahan, memindahkan kita dari hukuman yang kekal pada kehidupan yang kekal. Oleh darahnya saudara diselamatkan. Kita terima ini dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat. Kita minum di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwanya kasih setianya berlaku dalam hidup saudara dan saya, bahwasanya gadanya dan tongkatnya akan mengarahkan hidup saudara dan saya. Gadanya akan melindungi kita dari serangan-serangan apapun, dan tongkatnya menggiring kita, menuntun kita di lembah kekelaman sekalipun, sampai kita sanggup melewatinya. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Mari angkat tangan saudara kalau punya pergumulan. Taruh tangan kiri di dada, tangan kanan angkat, katakan, Tuhan, pergumulanku soal pekerjaan, pergumulanku tentang keuangan, pergumulanku anak yang sedang sakit. Mari kita satu hati. Bapa, kami mengangkat tangan kepadamu, kami berserah kepadamu, kami yakin percaya ketika kami mengangkat tangan, saat itu juga tangan Tuhan yang penuh kuasa turun, mengambil tangan kami, menuntun kami, mengambil masalah kekelaman ini, lembah gelap ini Tuhan, sampai kami dituntun keluar dari kegelapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan keuangan Tuhan buka jalan. Ada hal-hal yang tidak terpikiran oleh umat-Mu, Engkau nyatakan dalam usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Ada berkat-berkat yang saat ini tertahan, Tuhan curahkan kepada kebutuhan umat-Mu. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita sekarang berserah. Angkat kedua tangan, berkati seisi keluarga kita, semua yang tinggal di rumah kita. Katakan, Kau memberkati keluarga kami. Kami namakan bulan Juli adalah bulan kemenangan bagi keluarga kami. Bulan kami dibawa keluar dari NGD, dari kekelaman Tuhan. Dan kami memberkati kota kami Jayapura, kami memberkati provinsi Papua, bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, pulihkan keadaan yang saat ini terjadi Tuhan. Angka COVID yang naik Tuhan, jamah Bapa di dalam surga, di kota kami, di provinsi Papua, di negeri kami Tuhan. Jamah semua Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Saat ini kami berserah, mengangkat kedua tangan kami, hati kami kepadamu Bapa, dan pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Kami siap melihat dan mengalami mujizat di bulan Juli ini Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ya Tuhan mengucap syukur buat semua yang dikerjakan jemaat, kesetiaan dalam beribadah. Sekarang kami juga memberkati yang ibadah di gereja, yang memberkati ibadah di rumah Tuhan. Engkau lihat sikap hati jemaatmu dalam beribadah kepadamu Bapa. Memberkati Tuhan pemberian, persembahan, persepuluhan, korban, apapun yang diberikan jemaat, Tuhan memperhitungkannya. Kiranya berkat Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan umat Tuhan. GBI Sola Gracia menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Biar kiranya kasih karunia Allah Bapa melimpah atas kami. Kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menguasai hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan.